Shalom, selamat pagi dan selamat datang untuk kita beribadah bersama-sama. Marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Syukur kepada Allah sang pemilik kehidupan ini, karena hanya oleh penyertaannya kini kita sedang berada dalam minggu Advent keempat. Dalam minggu ini pula kita akan merayakan Natal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kerinduan yang dalam akan kedatangannya, kita pun patut bersyukur karena dalam sepanjang minggu ini kita diberi kesempatan untuk memaknai hakikat keluarga Kristen melalui Pekan Keluarga Gereja Toraja. Dalam tuntunan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan, kita mengalami hadiratnya sebagai keluarga Allah. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari PKJ 8 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kamu. Kasih, sukacita, dan damai-Nya dilimpahkan bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga, Maranatha. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur. Mazmur 80 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, Kesaksian Asap, Mazmur, Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawan domba, Ya, engkau duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percenderaan tetangga-tetangga kami.
dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Kita sambut dengan pujian Mazmur 86 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Amin. Keluarga hidup indah. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Dosa pasti membuat hidup kita hancur. Dosa membuat kehidupan keluarga kita menjadi berantakan. Dosa menghalangi kita untuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di minggu Advent yang keempat ini, Yesus hadir menyapa dan mengetuk pintu hati kita untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mungkin ada dosa yang sedang merusak, bahkan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mari dengan kerendahan hati kita terbuka, kita menyanyi di muka Tuhan Yesus.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Efesus 2 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Tiba saatnya untuk kita menandakan tanda buah iman kita kepada Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 30 ayat 5. Kita percaya bahwa hidup dan kehidupan kita adalah karunia Tuhan, dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sungguh besar kasih setianya. Mari mempersembahkan syukur kepadanya. Alkitab berkata, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Untuk mengiringi persembahan kita, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 430 ayat 1. Hidup kita yang benar. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan pada pagi ini. Engkau telah menyertai kami hingga kami boleh beribadah bersama-sama. Bapa dalam surga, melalui ibadah ini ya Tuhan, kami telah menyatakan tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, di mana Engkau telah melimpahkan berkat kepada kami semua yang kami alami di dalam kehidupan kami. Lewat persembahan ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, biarlah persembahan ini menjadi bau harum di hadapan-Mu dan boleh dipergunakan di dalam segala kegiatan-kegiatan di dalam jemaat ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa ucapan syukur kami. Kami datang bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita
kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan pembacaan kita. Yang pertama dari kitab Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4a. Bacaan kita yang kedua dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-56. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa, dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Mika pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita. Amin. Firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang kedua dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata,
korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia menghapus supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari keseluruhan pembacaan kita akan merenungkan di dalam satu sorotan tema. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, banyak perkara yang besar yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa menikmati hidup sampai hari ini, tentu saja kita meyakini bahwa itu semua perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita melalui setiap
kemurahan kasih-Nya yang kita boleh rasakan dalam hidup kita. Dan melalui setiap karya yang Tuhan telah kerjakan dan nyatakan dalam kehidupan kita, sudah sepatutnya lah kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia, dan kita menaikkan puji dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa jika dalam keadaan yang senang, dalam keadaan gembira, mungkin kita dengan gampang bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi saat pergumulan berat menimpa kita kehilangan harapan, kita putus asa, adakah kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita? Hidup kadang menghadapkan kita semua dengan situasi yang sulit, situasi yang berat, seperti yang dialami oleh Maria dalam pembacaan utama kita dari Injil Lukas. Dalam konteks agama dan sosialnya waktu itu, apa yang dihadapi oleh Maria yang dikabarkan akan hamil dan melahirkan seorang anak, padahal dia belum memiliki suami. Dan kondisi tersebut bukan saja membuatnya tidak nyaman, merasa takut, namun juga membawanya ke dalam bahaya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dapatlah kita membayangkan kehidupan sekarang ini ketika ada seorang keluarga yang memiliki anak atau memiliki keluarga kerabat yang mengalami hal yang seperti yang dirasakan atau dialami oleh Maria. Hamil tetapi belum memiliki suami. Ya, bagaimana perasaannya? Selain merasa malu, maka hal tersebut juga menjadi perguncingan yang hangat di dalam masyarakat sekitar, sehingga membuat keluarga atau yang bersangkutan akan merasakan tekanan yang berat, tekanan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan sebagai manusia biasa, kekhawatiran, ketakutan itu akan selalu ada. Tetapi sebagai orang yang percaya, bukan kekhawatiran ataupun ketakutan itu yang menguasai diri kita, tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu, ketakutan kita itu, dan menyerahkan semuanya itu kepada tangan pengasihan Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Maria dalam pembacaan kita. Ketika hal itu dikatakan kepadanya bahwa ia akan hamil dan dia akan melahirkan sebelum dia menikah, ia sempat merasakan takut, dia juga merasakan khawatir. Dia khawatir, dia takut karena dia belum memiliki suami dan dia harus hamil dan melahirkan. Tetapi kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-38, bacaan kita dapat dilihat bagaimana penyerahan diri Maria yang sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya. Dan ini pula yang mengantar Maria untuk menaikkan puji-pujiannya kepada Allah. Dari puji-pujian yang dinyatakan Maria, ia sangat bersyukur kepada Tuhan
yang telah memandangnya sangat berharga karena ia sangat terhina. Dia miskin, namun Allah telah memilihnya sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi ibu bagi bayi Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Di sini juga memperlihatkan kepada kita semua bahwa setiap manusia bukan dinilai dari apa yang dimilikinya sehingga harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tetapi semua manusia adalah berharga di hadapan Tuhan. Yang miskin bahkan terhina sekalipun, kita semua adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan sudah mati untuk kita semua. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen menyombongkan dirinya dengan keberadaannya, dengan apa yang ia miliki dari hartanya. Tetapi yang patut dilakukan adalah memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang baik di dalam kehidupan kita. Hal senada juga tergambar dalam pembacaan kita dari kitab Mika, pasalnya yang kelima ayat yang 1 sampai ayatnya yang ke-4a. Bethlehem itu hanyalah sebuah desa kecil, dan itu sangat terbanding terbalik dengan keberadaan kota Yerusalem sebagai kota besar dan pusat dari kerajaan Yehuda. Banyak orang yang menyukai Yerusalem dibandingkan dengan desa kecil Bethlehem. Bahkan orang Bethlehem banyak yang bekerja ke Yerusalem. Ya, mereka datang bekerja di Yerusalem. Karena itu tidak akan ada orang yang menyangka dan membayangkan jika kemudian dari desa kecil, dari Bethlehemlah lahir seorang anak manusia yang menjadi juru selamat umat manusia. Kisah inilah yang mau mengajarkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang kecil di mata manusia, yang lemah, yang tidak berharga, malah seringkali menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu, ketika Allah berkenan memakai yang kecil, yang miskin, bahkan sesuatu yang dianggap tidak berharga oleh manusia, tetapi Tuhan memakainya untuk menjadi alat kemuliaan pekerjaannya. Lalu apalagi yang menjadi alasan kita manusia untuk tidak memuliakan dan menaikkan puji-pujian kita kepada Allah? Jangan karena pergumulan yang kita hadapi membuat diri kita lupa, bahkan tidak mampu untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita bisa belajar dari pemazmur bahwa dalam keadaan keputusasaan yang ia rasakan, bahkan hatinya yang benar-benar hancur dan membawa dirinya berada di titik terendah dalam hidupnya, dia mampu menaikkan puji-pujiannya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Minggu Advent yang keempat ini, mari bersama-sama kita merefleksikan kehidupan pribadi kita, baik dalam kehidupan, dalam keluarga. Secara khusus, minggu ini kita juga merayakan Minggu Pekan Keluarga Gereja Toraja. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, sejauh mana jiwa yang memuliakan Tuhan sungguh-sungguh sudah kita hidupi dalam kehidupan kita. Bila kita belajar menghitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima selama ini dari Tuhan, kita akan malu sendiri. Mengapa? Karena kita kurang memuji dan kita kurang mensyukuri
apa yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Malah kita cenderung bersungut-sungut dan meragukan kebaikan Allah. Namun ketika jiwa kita memuliakan Tuhan, seperti Maria dalam pembacaan kita yang bergembira dan memuji Tuhan, maka itu tidak hanya sekedar ucapan yang berlalu begitu saja, tetapi suatu pujian yang berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi, dan sungguh indah bila itu berdampak pada kehidupan keluarga dan orang-orang yang kita temui. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan senantiasa, baik saat suka maupun di dalam duka. Mungkin Natal tahun ini kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, entah itu kematian dari orang-orang yang kita sayangi, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, bahkan masalah pendidikan. Namun sebagai orang percaya, dengan penuh keyakinan kita mengimani bahwa Allah lah juru selamat kita. Ia adalah Immanuel yang akan menyertai kita, Allah yang turut merasakan penderitaan, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, dan kita berserah kepadanya. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja, mari kita senantiasa memuji, kita senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Natal. Tuhan yang akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan saat ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam keadaan kami baik suka maupun di dalam duka, walaupun dalam kekhawatiran atau ketakutan yang seringkali menguasai diri kami. Tetapi marilah kami semua datang kepadamu Tuhan, menyerahkan semuanya ini kepada tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami boleh memaknai hakikat keluarga Kristen melalui pekan keluarga yang kami rayakan saat ini. Bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang yang kami kasihi, biarlah jiwa kami, hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami sungguh menyadari bahwa Tuhan senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu, kasih pemeliharaan-Mu yang tidak putus-putusnya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua, kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu,
yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah dalam keseluruhan dan keberadaan hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, biarlah kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Biarlah jiwa-jiwa kami ini, kami senantiasa memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami membawa kehidupan warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan-harapan mereka, biarlah Tuhan yang akan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kami berdoa bagi yang sakit di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi anak kekasih Gavi, anak kekasih Gilbert Yonsi Pandi, Bapak Benyamin Rantelili, Saudara Satrio Ruba, anak dari Ibu Irma Pakan, Nenek Septi di Toraja, dan bagi jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau tahu mereka sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini. Biarlah Tuhan yang akan hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan senantiasa menguatkan mereka, memulihkan mereka dengan sempurna. Biarlah setiap pengobatan dan usaha-usaha yang dilakukan keluarga dalam memperoleh kesembuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa kesembuhan yang sejati itu asalnya dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi orang tua kami di dalam lanjut usia, di dalam masa tuanya. Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan, umur yang panjang, sukacita, sehingga di dalam menjalani kehidupan masa tuanya, mereka boleh menaikkan pujian dan syukur mereka hanya kepada Tuhan. Bagi warga jemaat-Mu yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, secara khusus dalam pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan di sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita iman yang mereka boleh alami. Berkati di dalam setiap harapan, cita-cita dan kerinduan mereka. Biarlah di dalam memaknai sukacita ini, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta, majelis gereja, pengurus OIG, koster dan tata usaha, dan bagi siapapun menyerahkan hidupnya untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati, biarlah Tuhan memberkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya di dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka semua, mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat menjaga diri kami, menjaga keluarga kami dengan memberlakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Sambil kami terus datang kepada-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami terus berdoa kepada-Mu
supaya Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa-Nya untuk menyembuhkan, untuk memulihkan dunia ini di waktu yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih ya Bapa bagi setiap hamba-hambamu, saudara-saudari kami yang mengambil bagian dalam ibadah kami saat ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka di dalam pendidikan, di dalam cita-cita mereka, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dan juga di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, ampunilah setiap salah dan dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-48 hingga ayatnya yang ke-49. Allah terus menyatakan karya besar dalam kehidupan kita. Ia peduli dengan mengangkat kita dalam kerendahan karena dosa. Ia menjadikan kita sebagai keluarga Allah. Ingatlah selalu firman Tuhan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Amin. Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Ketahuilah Allah yang Maha Kuasa telah dan masih akan terus melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu dan dalam keluargamu. Kami akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Mari arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, kita memohon berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita angkat pujian
kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.